Kalau kita dapat hadiah, kita gembira, Iya. ya kan? Kita senang kita dapat hadiah. Betul. Tetapi ketika kita memberikan sesuatu ke seseorang yang lebih membutuhkan dari kita, kemudian dia begitu gembiranya, kemudian dia bisa berdoa untuk kita, kemudian dia bisa, nah itu rasa yang gembira yang benar-benar luar biasa. Waduh, luar biasa Pak. Oh iya? Antri. Gimana? Wah, oh ya? Antri sampai sama gurunya mau ditutup aja perpustakaannya nggak bisa. Rusuh. Itu mendapat perhatian dari Perpustakaan Nasional. Mereka minta kita untuk presentasi ke sana. Wow, Ya. luar biasa. Thank you, Pak. Semua kerja keras tim. Yes, it's amazing ya Bu ya. Let's make something. Oke. Ya. They see something beyond that. Yes, kembali lagi di Binus Podcast dengan hashtag Cerita Binusian yang akan menceritakan cerita-cerita yang belum pernah tercover sebelumnya. Dan hari ini kita akan kedatangan tamu spesial yang pasti akan luar biasa, yaitu Dr. Rinda Hedwig. Halo Bu, apa kabar? Halo, terima kasih Pak Haris. Oh iya, Ibu jangan grogi gitu dong. Saya jadi grogi sih gitu loh. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di sini untuk sharing cerita juga. Oke, baik. Terima kasih ya Bu ya. Bu, di dalam situasi sekarang ini gitu ya, Ibu ini masa pandemi ini menjadi satu halangan atau mungkin lebih produktif Bu? Oke. Mungkin beda ya dengan yang lain. Kalau saya ini adalah momen yang luar biasa buat saya. Pertama, di masa pandemi ini saya baru bisa ngerasain nih Pak Haris, tidak perlu 2 jam di bus untuk berangkat dari rumah ke Binus gitu kan, atau pulang balik. Kemudian banyak momen dengan keluarga, dan yang pastinya saya lebih produktif. Oke. Baik, saya cerita sedikit ya. Ibu siapa sih gitu ya? Ibu udah berapa tahun Bu di Binus? 27 tahun. 27 tahun ya Bu ya. 27 tahun. Waduh, ini luar biasa loh Bu. Nggak semua orang bisa bertahan sampai 27 tahun ya Bu ya. Baik, Ibu Dr. Rinda Hedwig, Eskom MT ya Bu ya. Sekarang ini adalah sebagai faculty member di Binus University yang juga banyak menciptakan atau mendidik mahasiswa untuk membuat karya yang pasti memberikan dampak buat masyarakat. Kenapa kita undang Ibu? Salah satunya adalah bagaimana Ibu punya semangat untuk bisa memberikan kontribusi buat bangsa ini. Gitu ya Bu ya. Itu yang kita coba lihat. Bu, sebenarnya keilmuannya Ibu itu di bidang apa sih Bu? Untuk ilmu utamanya saya di computer engineering Pak Haris. Tapi saya juga punya bidang keilmuan lain yaitu spektroskopi laser. Waduh, apa tuh Bu? Jadi ini lebih kepada kita mempergunakan teknologi laser untuk melakukan banyak sekali analisis elementer. Jadi bisa untuk material, untuk pertambangan, untuk food, untuk makanan, juga untuk banyak hal, bahkan untuk sampai energi yang terbarukan seperti hydrogen fuel. Bisa juga untuk eksplorasi ke Mars. Pokoknya jalan-jalan ke Mars ya Bu? Ya enggak lah, kita simulasi, lebih ke simulasi. Lebih ke simulasi ya Bu? Yang ke Marsnya robotnya. Oh, robotnya ya Bu ya. Kalau misalnya di bidang food kali Bu ya, kaitannya dengan laser secara gambaran kira-kira apa ya Bu? Oke, jadi gini, kita kan tahu banyak makanan yang kita konsumsi itu kadang-kadang banyak terkontaminasi. Kalau kita mau tahu kontaminasinya apa, biasanya kita harus ke lab kimia dulu kan, harus melakukan proses-proses kimia. Nah, sepanjang perjalanan proses itu biasa ada residu atau sisa hasil proses yang bahkan menjadi racun, bisa menjadi racun. Nah, kalau teknologi laser itu sangat sederhana. Jadi misalnya ini makanannya nih, katakanlah kue muffinnya sebesar ini. Terus dengan laser kita fokuskan, kita tembak kemari. Nanti ketika dia bertemu dengan target, dia akan menghasilkan plasma. Nah, plasma ini kemudian kita teliti, kita ambil informasinya, kita bisa tahu, oh ternyata kue muffin ini mengandung apa saja. Jadi kalau misalnya dia ada zincnya, oh ketahuan nih. Apa dia ada misalnya coppernya atau tembaga, ketahuan. Jadi lebih untuk analisis elementer. Ibu biasa
alat itu digunakan oleh para perusahaan-perusahaan yang menciptakan makanan di situ perannya? Ini lebih kepada riset fundamental, Pak Haris. Jadi untuk memperkuat teori-teori fisika tentang itu dan sama aplikasinya. Yang pernah kita lakukan adalah tes beton. Jadi kan gini, kalau di Jepang itu bangunan yang usianya udah lebih dari 20 tahun atau 25 tahun kan harus dihancurkan. Itu sudah polisinya mereka. Nah, masalahnya adalah ada yang bangunan-bangunan yang memang walaupun sudah usia 25 tahun tapi masih baik, kondisinya masih bagus. Hanya mungkin perawatannya harus tinggal dicat ulang dan sebagainya. Nah, ini dengan menggunakan teknologi laser kita bisa tembakan ke dinding bangunan tersebut. Kemudian kita bisa melihat kualitas dari konkritnya. Nah, dari situlah baru bisa memberikan informasi kepada mereka apakah bangunan ini memang harus diruntuhkan atau tidak. Kalau masih bagus ya tidak perlu harus diruntuhkan. Kira-kira seperti itu. Itu teknologi salah satu yang dipakai di bidang engineering. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ada nggak sih Bu keilmuan Ibu ini dipakai gitu? Misalnya saya di rumah gitu atau kita di rumah gitu. Apalagi masa pandemi gini gitu ya. Kita kan selalu beli makanan segala macam gitu loh. Apa yang mungkin Ibu pernah ciptakan atau enggak di pasaran ada, dan ini salah satu adalah penerapan teknologi laser itu sendiri, Bu? Karena laser teknologi ini termasuk high-end teknologi dan secara otomatis secara cost akan sangat tinggi. Jadi biasanya tidak dipakai perorangan, lebih kepada industri. Biasanya industri-industri pertambangan, kemudian untuk industri steel, baja dan sebagainya, lebih ke sana Pak Haris. Jadi tidak untuk komersialisasi dipakai masyarakat umum. Biasanya seperti itu. Saya pikir kalau saya ngajar gitu ya di kelas ada laser-laser itu bukan itu ya Bu? Bukan. Bukan itu ya Bu. Ini kan ada nunjuk-nunjukin laser-laser itu ya. Ini kita bicara laser dengan daya yang tinggi, sangat tinggi. Jadi dia bisa dengan sekali tembak. Kalau misalnya ada tangan gitu ya, kita tembak mungkin dia langsung lubang. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Balik ke belakang ya Bu ya. Balik ke belakang nih. Kenapa Ibu milih Ibu kalau tidak salah ambil fokus di computer engineering ya Bu ya. Selama 27 tahun ini. Kenapa Ibu milih laser enggak yang lain gitu ya Bu? Jadi ini ceritanya berawal dari ketika saya mendapat penugasan dari almarhumah Ibu Widya untuk kuliah lanjut S2. Waktu itu Ibu berharap saya bisa mengambil ilmu komunikasi, tapi fiber optik, lebih ke fiber optik karena beliau lihat ke depan ini untuk fiber optik sangat booming, apalagi di belakangnya adalah IT, seperti itu dengan background itu. Saya pun kuliah. Ternyata di tengah jalan yaitu saya jatuh cinta dengan laser spektroskopi ini karena saya lihat aplikasinya sangat banyak, termasuk di bidang komunikasi itu sendiri. Jadi nggak murni hanya komunikasi, tapi dia applicable-nya lebih luas, lebih banyak. Nah itu sebabnya kemudian saya tertarik untuk istilahnya bukan pindah jalur ya, lebih ke jalur yang lain, tapi kita jalannya beriring. Kayak seperti itu. Berarti sekali dayung 2-3 pelot terlampaui. Pepatah lama Bu, maaf ya Bu ya. Tangannya langsung bersepir itu. Kalau dayung 2-3 pelot. Oke. Nah, dari situ Ibu bisa melihat bahwa ternyata laser ini menjadi salah satu kebutuhan masa depan atau bagaimana Bu? Sehingga Ibu akhirnya memilih itu. Teknologi laser ini dari sisi ilmu fundamental memang sudah banyak dipakai, termasuk untuk eksplorasi luar angkasa, itu yang dipakai. Jadi untuk mencari tahu apakah kehidupan ada di planet Mars, salah satunya adalah mereka harus mendeteksi ikatan organik yang ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah itu hanya bisa dilakukan dengan salah satunya dengan teknologi ini, dengan cara kita mengirim robot eksplorasi ke planet Mars dan melakukan uji coba terhadap elemen-elemen batu-batu yang ada di planet Mars, misalnya seperti itu. Jadi ini memang sudah sangat high end, sangat high end. Bahkan yang terakhir itu kita ada yang namanya energy fusion, energy fusion. Yang saat ini orang sedang lakukan, terutama sedang buat di Prancis,
itu kita akan berubah seolah-olah ya, untuk energi listrik itu hanya butuh untuk satu rumah tangga 3 buah batu dan 2 botol air minum. Itu bisa jadi listrik untuk satu keluarga selama 1 tahun. Ya kan. Nah, itu salah satu teknologi yang digunakan adalah laser itu sendiri. Itu juga digunakan. Jadi itu akan cerita sangat banyak, Pak Haris. Jadi memang untuk yang laser spektroskopi ini banyak sekali aplikasinya dan memang untuk high end. Oke. Kalau dalam pertambangan juga Ibu melihat hal itu juga biasanya? Iya, pertambangan kita pakai jadi untuk mengetahui apakah satu daerah itu ada kandungan mineral atau elemen tertentu, misalnya apakah ada emas atau ada minyak, gold atau ada minyak. Kita nggak perlu lagi bawa sampelnya ke lab, tapi kita bawa labnya yang ke field area. Jadi lasernya kita bawa ke sana, kita tembak langsung di sana. Hitungannya hanya detik. Satu kali tembak 1 detik gitu ya. 1 kali tembak itu 1 detik, ada 10 kali tembakan. Kita langsung tahu di dalam area itu ada apa kandungannya. Oke. Iya. Saya sempat mendengar, kebetulan ayah mertua saya ini di pertambangan, Bu. Jadi dia cari-cari gali lubang ya untuk melihat bagaimana potensi minyak segala macamnya. Salah satunya adalah penggunaan teknologi laser ini ya, Bu ya. Wah, menarik, Bu. Oke. Selama ini, Bu, kira-kira Ibu bicara tentang bidang Ibu ya, kontribusi yang mungkin Ibu bisa sharingan ke kita, Bu, kira-kira hal apa yang Ibu sudah buat atau lakukan gitu ya di bidang Ibu sendiri. Iya, ini kan kita bicara tentang 2 ya, Pak ya. Saya kebetulan punya 2 minat, satu di computer engineering, satu di spektroskopi laser. Nah, ada 3 hal yang saya selalu lakukan untuk kedua bidang ini. Yang pertama adalah terkait dengan empowering the society, empowering and fostering. Jadi bagaimana dengan keilmuan yang saya miliki, talenta yang Tuhan berikan, itu bisa memberikan kontribusi. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga kadang-kadang industri punya interest ya, they have the needs. Mereka nggak punya lab. Kalau mereka bangun lab sendiri, itu butuh biaya, cost, dan mereka nggak bisa eksperimen dengan banyak hal. Maka yang bisa saya tawarkan adalah let's come to us. Kamu butuh apa? Kita coba fasilitasi dengan kemampuan keilmuan kita itu. Dan yang terakhir tentang high end. Ini apa ya? Karena ini adalah keilmuan terakhir saya, maka saya butuh ini untuk melihat what will be the future for our generation. Contohnya misalnya bicara tentang renewable energy, ya kan? Kita mau cari energi terbarukan yang luar biasa. Contoh misalnya, gimana kalau kita bicara matahari ya, bayangkan panasnya matahari itu bisa menghasilkan energi yang cukup besar. Gimana kalau kita ambil mataharinya, kita masukkan ke dalam kotak gini ya, terus ini kan menghasilkan panas terus, bisa dikonvert jadi listrik, kita punya listrik selamanya gitu kan. Nah, kayak yang seperti itu hanya bisa terjadi kalau ada fundamental eksperimen. Itu sebabnya kita punya lampu, kita punya listrik, itu karena ada fundamental eksperimen. Jadi itu, Pak. 3 itu ya, Bu ya. Wah, ini luar biasa, Bu. Ini kayaknya diskusinya semakin panas nih, Bu ya. Silakan, Bu, kita minum dulu sebentar, Bu. Ini asli, Bu. Jadi Ibu bisa minum. Ibu suka teh kan? Kita sudah buatkan teh spesial buat Ibu ya. Silakan, Bu, sambil kita ngobrol yang lainnya. Wah, mantap. Nah, Bu, saya saya beberapa hal juga kemarin sempat lihat ada beberapa karya-karya inovasi yang Ibu lakukan juga bersama tim gitu ya, baik dari mahasiswa maupun tim dosen yang lainnya gitu ya, pengajar yang lainnya. Nah, salah satunya adalah produk Sonar Vision ya, Bu ya, dan produk-produk yang lainnya nanti Ibu bisa ceritakan sendiri gitu, Bu. Nah, bisa cerita sedikit, Bu, kira-kira hal apa yang dilakukan atau yang sudah dibuat dalam rangka tadi, Bu. Saya sebenarnya tertarik dengan empowering society itu ya, Bu. Nah, ini juga akan beririsan dengan inovasinya Ibu gitu ya. Kita flashback dikit ya, Pak. Boleh. Jadi gini, waktu saya lulus SMA, ketika saya ingin kuliah, tujuan saya cuma satu, saya mau jadi dokter waktu itu. Mau masuk di UI. Dokter ya, Bu ya? Bukan dokter ya? Bukan dokter. Mau masuk di UI, karena keterbatasan biaya karena waktu itu. Tapi ternyata impian itu tidak berhasil. Kemudian
ada saudara yang mengatakan, sana dah ke Amik Binus, Bina Nusantara gitu kan. Oke, saya coba ke sana. Terus mau jurusan apa? Ya saya cuma jawab gini, yang ini aja, yang jurusannya enggak, yang perempuannya jarang. Bagian admisinya, yang perempuannya jarang mah teknik komputer Bu. Dia bilang ya udah, saya bilang saya pilih itu. Terus saya pulang itu sempat diomelin, terus dalam hati saya kenapa? Yang jadi pertanyaan saya, kenapa tidak banyak perempuan yang suka dengan itu? Itu yang jadi pertanyaan. Iya, rasanya kita bicara tentang gender ya Pak. Seharusnya kan kesetaraan gender itu ada ketika sama-sama keilmuan itu bisa kita pelajari bersama, kira-kira seperti itu. Jadi saya itu yang saya pilih. Nah, seiring dengan waktu saya lihat BINUS ini semakin berkembang. Lalu namanya saja udah Bina Nusantara. Yang dibina adalah Nusantara. Dan kalau dulu kerasa Nusantaranya karena zaman dulu kalau saya kuliah, teman saya tuh hampir bilang 80% anak-anak daerah. Sehingga kita punya kelompok Jambian, Surabayaan gitu kayaknya, kelompok Ambonan ada itu. Betul, saya pernah dengar Bu itu ya. Kita punya itu. Jambi, Tapi seiring dengan waktu memang semakin besar BINUS, dan BINUS bukan hanya mendatangkan calon mahasiswa dari luar, malah BINUSnya yang ngembang ke sana kemari kan, mulai bangun di Palembang, di Bandung dan seterusnya, dan akan nanti di Makassar dan seterusnya. Nah, yang menjadi penggelitik buat saya adalah ketika itu adalah Bina Nusantaranya itu kan nggak monoton harus hanya pendidikan, harus ada sesuatu yang benar-benar mungkin nggak cuma generasi muda, tapi masyarakat, the society. Dan kebetulan apa yang saya pikirkan saat itu berjalanan bareng dengan visi misinya BINUS sendiri. Jadi pas, jadi saya buat itu, konsep itu setahun sebelum konsep fostering and empowering dicanangkan. Jadi ini benar-benar udah sehati ya, udah sejalan dengan apa yang saya inginkan. Nah, waktu itu yang menjadi pertanyaan adalah apa yang harus saya lakukan. Balik lagi, Tuhan kasih kita talenta, Tuhan kasih kita kepandaian untuk bidang-bidang tertentu. Nah, mungkin dengan talenta yang kita miliki itu, kita bisa buat sesuatu yang lebih. Nah, berawal dari mahasiswa yang bikin tugas akhir, Pak Haris. Setiap kali mahasiswa selesai mengerjakan tugas akhirnya, alat yang selesai mereka buat ini ya udah diletakkan gitu saja. Mahasiswanya udah lulus dan ini akan seperti itu saja. Padahal ini bagus dan bisa dimanfaatkan. Kira-kira seperti itu. Pertama kali yang waktu itu saya buat dengan mahasiswa yang kembangkan adalah semacam robot penjelajah. Itu yang paling sederhana. Terus mahasiswanya lulus, lah terus si robotnya mau diapain gitu kan ya, tidak termanfaatkan. Nah, itu yang buat kayaknya perasaan saya tuh nggak ganjel gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada juga mahasiswa yang bikin alat bikin ikan asap. Mungkin Pak Haris kalau ke Surabaya, bandeng asap tuh enak banget. Nah ya kan, bandeng asap enak banget. Tapi kalau Pak Haris tahu proses membuat bandeng asap tuh lama. Bisa sampai 10 jam, 12 jam untuk menghasilkan bau asap yang begitu enaknya di bandeng. Mahasiswa ini membuat sebuah teknologi yang sederhana dalam waktu 4 jam. Bandeng asapnya tuh jadi dan teksturnya tidak berubah dan wanginya pun enak dengan teknologi yang sangat sederhana. Itu lagi setelah mahasiswanya lulus, alatnya begitu aja. Padahal kalau itu kita bagikan ke masyarakat yang memproduksi bandeng asap, mungkin mereka akan bisa cutting time dari 8 jam hanya 4 jam. Produksinya bisa lebih banyak dengan kualitas yang sama. Itu yang menggelitik. Maka kemudian setelah menjelajahi BINUS dengan berpindah dari satu posisi ke posisi lain, akhirnya saya mantapkan, saya bilang waktu itu ke Pak Rektor, Pak Har, juga ke Pak Steven, Pak Sablin, saya maunya riset. Waktu itu ada almarhum Pak Bahtiar. Saya maunya riset. Kalau BINUS bisa menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, pada waktu yang tepat, maka hasilnya akan luar biasa. Saya mau itu. Saya mau riset
Saya bilang waktu itu. Dan saya boleh. Maka apa yang saya lakukan adalah saya mulai memotivasi mahasiswa. Ayo kita bikin sesuatu yang nggak hanya berhenti ketika kalian lulus ujian. Betul. Ini harus terus bergulir. Waktu itu kebetulan ada mahasiswa punya ide tentang sonar vision, yang kebetulan sudah dibimbing oleh Pak Jo, Pak Yohanes. Kemudian Pak Yohanes minta tolong, Bu Rinda bisa ikutan bantu bimbing supaya ini jadi lebih lebih baik lah, lebih bergulir. Saya bilang targetnya apa? Kita akan bagikan sonar vision ini jadi alat untuk membantu para tunanetra, ya, para tunanetra untuk menjelajahi terutama ruangan tertutup, indoor, lebih ke indoor. Jadi ini tidak menggantikan tongkat, tidak, tapi ini semacam suplemen. Dia sifatnya mendeteksi halangan dengan menggunakan ultrasonik. Dipakai di ikat pinggang sama modelnya jam tangan. Ini dipakai oleh mereka. Waktu itu kami berhasil membuat sampai 100 pasang. Wow, 100 pasang. Itu kami bagikan ke Yayasan Mitra Netra di Jakarta Selatan. Sebagian lagi saya bagikan ke teman-teman di Aceh, di Bali, juga ada di Semarang. Jadi untuk uji coba. Ya, dan itu puji Tuhan sangat baik sekali. Waktu itu saya bisa bilang sangat baik. Mereka komentar apa, Bu? Dikasih gitu ya? Mereka senang sekali tentunya. Iya, senang sekali dan mereka harus latihan dulu untuk memakai itu. Tapi memang waktu itu bentuknya belum sempurna, Pak Haris. Kemudian ini dilanjutkan oleh anak-anak, oleh mahasiswa untuk Adit dan teman-temannya untuk diperbaharui lagi, ditambahkan GPS dan sebagainya. Dan terakhir kalau tidak salah mereka akan komersialisasikan. Jadi itu yang membuat saya senang. Karya ini tidak berhenti di situ. Mereka akan terus kembangkan untuk kedepannya lagi, walaupun nanti akan dikomersialisasikan. Nah itu ada kepuasan tersendiri yang tidak bisa yang tidak bisa saya ceritakan gitu, Pak Haris. Iya, paham. Jadi jadi gini, Pak Haris, kalau kita dapat hadiah kita gembira, ya kan? Kita senang kita dapat hadiah. Betul. Tetapi ketika kita memberikan sesuatu ke seseorang yang lebih membutuhkan dari kita, kemudian dia begitu gembiranya, kemudian dia bisa berdoa untuk kita, kemudian dia bisa, nah itu rasa yang gembira yang benar-benar luar biasa. Dan paham. Itu membuat saya jadi ketagihan. Ada kepuasan, ada apa ya, bahwa ya inilah gitu ya, bahkan bilang, wah ini hidup ya gitu kali ya, Bu. Jadi ada apa ya? Buat orang lain ini luar biasa. Ada gitu. arti dalam hidup saya itu ada arti bahwa saya bisa membantu orang. Jadi bukan kesombongan, beda Pak. Betul, Bu. Bukan sesuatu yang kita sombongkan, tapi sesuatu yang beda lah, yang mungkin nanti hanya bisa dirasakan ketika kita memang melakukannya, yang sulit diceritakan. Saya bisa membaca muka Ibu. Ada sedikit berkaca-kaca, Bu. Saya memahami itu, Bu. Enggak, ini memang matanya selalu berkaca-kaca. Gitu ya, Bu. Ya. Saya melihat bahwa ada panggilan di situ, bahwa memang Ibu melakukan inovasi ini bukan hanya sekedar inovasi, tapi justru tadi ya, sebenarnya panggilan itu sudah ada, dan akhirnya melihat bahwa apa yang Ibu buat ini ternyata orang lain menerima dengan manfaat yang luar biasa. Iya. Gitu ya, Bu ya. Ternyata Pak Haris, berbuat baik itu tidak mudah. Belum tentu semua orang itu mau menerima kebaikan kita. Padahal kita sudah baik, tapi belum tentu diterima diterima dengan baik. Pelajaran hidup ini, Bu. Back to ke yang sonar vision tadi ya, Bu. Jadi memang prinsipnya itu ya, Ibu menciptakan inovasi yang ingin melihat bahwa inovasi ini juga harus berlandaskan dampak terhadap masyarakatnya seperti apa gitu ya, Bu ya. Nah akhirnya Ibu menciptakan yang lain kalau nggak salah ya, Bu ya. Jadi setelah selesai sonar vision, kecanduan nih kayaknya menciptakan yang lain jadi kecanduan. Gitu ya. Kecanduan ini saya tularkan lagi ke mahasiswa. Jadi ini berawal dari ketika saya pulang kampung, ceritanya Mas suami. Kampungnya jauh banget, Pak. Jadi kalau dari Tarutung tuh masih 2 jam lagi gitu kan. Udah gitu juga jalanannya rusak dan sebagainya. Waktu di sana saya perhatikan anak-anak di sana itu tidak suka membaca. Saya nggak pernah temukan anak-anak yang membaca. Bahkan waktu istirahat jam bel sekolah mereka tidak membaca. Jadi kadang-kadang saya berpikir
bagaimana daya saing anak-anak yang di pedalaman ini dengan anak-anak yang di kota. Ada perpustakaan, tapi buku-bukunya juga sudah lama dan buku-buku pelajaran gitu kan. Saya bilang sama suami, kita bikin perpustakaan yuk. Saya bilang waktu itu. Oke, saya lakukan gerakan mengumpulkan buku sama teman-teman. Tapi bukunya kadang-kadang tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Ya, setelah dikumpulkan, saya mau coba kirim, kiloannya mahal banget. Ya kan, bayangkan itu dari Jakarta ceritanya. Ya. 50 kilo itu paling cuma dapat 2 dus. Dan ketika dikirim juga effort ongkosnya sangat mahal waktu itu. Belum lagi buku-bukunya harus kita sampulkan dulu, kita kasih penomoran dan sebagainya kan. Dan terus mereka belum tentu interest untuk baca. Akhirnya apa sih yang membuat ini anak-anak milenial, anak-anak yang generasi di atas XYZ lah ini lagi nama generasinya. Nah ini mereka sangat suka gadget, ya kan? Sesuatu yang audio visual, yang bergerak itu mereka sangat suka. Nah apa yang kemudian menjadi ide, saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman, Rin, coba deh bikin perpustakaannya tapi perpustakaan digital. Cuma kalau perpustakaan digital itu kan pasti bilangnya internet connection. Nah Pak Haris bayangkan ya, kalau kita ke daerah itu boro-boro internet connection, betul. Sinyal HP aja susah gitu nyarinya ya, mesti manjat pohon kali ya baru dapat gitu kan, atau keluar gunung. Sampai ke gunung ya Bu ya, kalau di TV waduh mau cari sinyal aja atau keluar, jalan dulu berapa kilo gitu. Keluar hutan hanya untuk cari sinyal. Nah terus udah gitu yang merana lagi ketika waktu itu saya sama suami saya sedang buat teknologi untuk pompa dorong. Jadi desa tempat suami saya tinggal itu tidak ada air, hanya menunggu hujan. Kalau mau ambil air itu harus ke jurang, dan bikin pompa nggak mungkin karena 400 meter baru bisa dapat air. Jadi kita coba dengan teknologi pompa dorong. Kita cari sumber air yang kedalamannya sekitar 100 meter, kita pompa untuk naik ke atas, kita taruh di tengah lalu kita sebarkan. Puji Tuhan ada 88 kakak ketika itu yang bisa menikmati air bersih pertama kali di desa itu. Nah dari situlah kemudian saya lihat bolak-balik problemnya listrik, naik turun sehingga pompanya sering kali rusak. Nah saya bilang kalau saya kasih komputer, lah ini apa nggak rusak deh dalam waktu sebulan 2 bulan aja. Jadi apa ini teknologinya? Ngobrol sama kolega sama mahasiswa. Terbesit kita pakai teknologi mini komputer. Waktu itu pilihannya Raspberry Pi atau Orange Pi, banyak lah. Setelah berpikir-pikir, ayo kita coba. Saya ajak mahasiswa dan mereka coba buatkan dan ternyata menarik dan berhasil waktu itu. Masalahnya di konten nih. Makanya saya bilang sama TFI waktu itu bareng dengan Pak Tangkas, Pak, kan banyak nih mahasiswa BINUS yang mau lulus tapi gak bisa lulus karena gak ada komservnya atau komservnya kurang. Boleh gak dioperin ke saya, mereka bantu bikin konten digital atau ambil konten digital dengan izin. Dan ternyata kita dapat sampai 2.500. Wow, 2.500 konten berupa ebook dan video. Wow, itu dalam waktu berapa lama Bu 2.500 itu? 6 bulan ya. 6 bulan Bu, hanya 6 bulan dapat 2.500. Iya, ketika itu memang banyak mahasiswa skripsi yang yang kebetulan pending. Tapi artinya kan mereka juga mungkin punya semangat yang sama kali ya Bu ya untuk hal itu ya. Oke. Jadi itu kita jadikan pertama kali kita taruh di sebuah SMP di dekat tempat suami saya. Waduh, luar biasa Pak. Oh iya? Antri. Gimana? Wah, oh ya? Antri sampai sama gurunya mau ditutup aja perpustakaannya nggak bisa. Karena udah jamnya mau pulang, anaknya masih pada antri. Jadi benar-benar terus video-video pembelajaran itu benar-benar menarik buat mereka. Kita interview, kita tanya kalian seneng nggak gini. Aduh, mereka senangnya luar biasa dan mereka tuh belajar bahkan sampai cara kerja helikopter ada. Terus cara buat apa ada, semua ada di situ. Kita usahakan ya. Dan memang ini tidak bisa
greget banyak Pak Haris karena keterbatasan bahasa. Banyak kan konten-konten itu dalam bahasa Inggris. Sehingga kami butuh mahasiswa yang mau membantu untuk menerjemahkan. Nah, itu juga jadi satu kendala. Jadi bukannya nggak ada kendala, ada kendala ya. Ada ya. Dan ketika awal itu dana dari mana Pak Haris? Kira-kira Pak Haris kepikiran nggak dari mana? Sponsor mungkin? Saya minta tolong ke teman-teman. Jadi saya bilang, saya mau bikin ini. Kalau kalian mau bantu, tolonglah. Jadi mereka ngumpulin uang, ngasih ke saya pakai itu untuk bikin. Pertama berhasil, lihat dampaknya, wah mulai banyak yang suka. Terus ini dibawa ke sebuah yayasan, Wahana Visi Indonesia. Kita presentasi. Mereka kan memang fokusnya ke kekerasan pada wanita dan anak sama pendidikan anak untuk di pedalaman. Ketika mereka melihat ini, mereka cukup antusias. Iya ya, daripada kita kirim buku, berapa banyak buku yang kita kirim terus belum biayanya. Ini hanya mini. Jadi Raspberry Pi itu besarnya hanya segini, ya. Hanya segini atau ini nih separuh telapak tangan. Itu ada 5 ya. Sama dengan 5 komputer. Kita kasih layar yang cukup lebar sehingga satu komputer tuh bisa 3-5 anak nonton rame-rame. Dan itu juga bisa dipakai buat orang tua juga. Karena kontennya kita seleksi dengan baik mulai dari batita sampai dengan SMA. Kira-kira seperti itu. Lalu mereka mulai mengajak kerjasama. Dan makalah ini mulai bergulir. Jadi kita ada di Sumatera Utara itu kita udah pasang dua pack di Desa Onanrungu sama di Lumban Lobu. Lalu kami ke Bengkayang atas sponsor WVI Wahana Visi Indonesia. Kita pasang di Bengkayang itu ke Desa Sukabangun Sukamaju. Terus terakhir saya dikirim ke Papua. Jadi taruh satu di Sentani, satu di Wamena. Dan tahu nggak Pak Haris? Apa Bu? Waktu di Wamena itu pas kerusuhan terjadi. Gimana tuh? Ibu punya misi yang lain, tiba-tiba ada apa gitu? Jadi menarik. Begitu saya tiba di Sentani, siangnya itu demo mahasiswa. Ya kan mereka sudah mulai tutup itu dan sebagainya. Saya ada di seberang Danau Sentani, jadi saya sama sekali nggak merasakan itu semua. Pokoknya happy dengan ini dan cukup baik. Penerimaan di sana cukup baik. Mereka punya perpustakaan kapal. Jadi ada kapal yang berkeliling danau dari satu desa ke desa lain untuk membawakan buku-buku untuk anak-anak baca. Dan salah satunya kita taruh komputer di sana untuk anak-anak membaca. Jadi di kapal itu kita install satu itu ya? Iya. Terus kapal itu keliling dari satu desa ke desa lain yang ada di sepanjang Danau Sentani. Nah itu. Ibu lihat apa namanya? Gimana Bu situasi di sana ya Bu ya? Waktu itu karena saya nggak ngerti, karena nggak ada sinyal Pak. Jujur nggak ada. XL tuh nggak ada sinyal sama sekali. Ibu nggak bisa ini ya, foto-foto Instagram Stories atau di Facebook itu nggak sempat karena nggak ada sinyal. Ya, karena nggak ada sinyal juga. Jadi saya baru taunya pas malam ke hotel nyetel TV, pas berita, pas saya udah mau tidur lihat berita, rusuh. Terus besoknya mau ke Wamena, saya ditanya sama manajer yang di Papua, ibu mungkin sudah dengar kondisinya seperti apa, apakah ibu masih mau ke Wamena? Mereka tanya gitu. Saya bilang kondisi Wamena Bu sejauh ini masih aman. Saya bilang jika Tuhan sudah memberikan saya jalan untuk melakukan ini, biarkan saya selesaikan. Kalau memang Tuhan berkehendak saya menyelesaikan, saya selesaikan. Gitu. Maka saya pun berangkat. Akhirnya Ibu berangkat tuh. Berangkat ke Wamena. Dengan keyakinan yang luar biasa, walaupun ada rasa takut sendiri. Akhirnya gimana sampai di Wamena? Saya bertemu dengan guru-guru. Kita instalasikan di komputernya guru-guru, dan kita akan taruh di sekolah-sekolah waktu itu. Tahu nggak Pak? Saya baru tahu ketika saya di situ ada yang katakanlah ada orang yang mabuk gitu ya, mulai melempar-lempar ke jendela-jendela. Saya sampai diumpetin sama Pak Pendeta, jangan kelihatan perempuan ya, nanti dia tambah galak. Menarik juga.
terus ada jam malam, saya nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana, dan harus mereka kawal juga. Akhirnya perjalanannya saya benar-benar puas karena kita instalasi ke sekolah-sekolah. Sekolah yang ada di mana itu ya? Kita lihat bagaimana anak-anak antusias, mereka minta, terus ada yang minta film Rainbow. Saya bilang ini nggak ada film Rainbow ini. Ya, jadi benar-benar senang sekali. Dan terakhir Pak, saya pikir pandemi, saya tidak bisa kemana-mana. Dari Maluku Utara mereka minta. Telepon ibu? Ternate, enggak melalui, karena itu proyeknya udah saya balikan ke jurusan. Jadi jurusan yang follow up. Ternyata di Ternate mereka minta, dan saya bilang saya dengan tim sama Pak Chong kita buat versi. Jadi ada beberapa versi. Ada versi under Windows, ada dan under yang ininya. Nah nanti yang versi yang baru inilah yang kemudian dikirim. Jadi tetap kemarin terakhir 24 Oktober kalau nggak salah ya, itu di launching di sana. Di sana ya. Dan tahu Pak Haris, itu mendapat perhatian dari Perpustakaan Nasional. Mereka minta kita untuk presentasi ke sana. Luar biasa. Thank you, Pak. Semua kerja keras tim. Yes, it's amazing ya Bu ya. Artinya apa? Ternyata tidak semudah itu juga kita melakukan hal itu ya. Tadi juga ada rintangan dan sebagainya gitu ya. Tapi yang di Bengkayang itu Pak, saya masuk hutan. Hujan-hujanan. Dan nggak semua orang bisa atau mau melakukan itu ya Bu ya. Ini mungkin banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan ya Bu. Tidak hanya sekedar bahwa Ibu menciptakan sesuatu gitu ya. Tapi dalam perjalanannya itu yang akhirnya bisa memberikan dampak. Justru itu yang luar biasa ya Bu ya. Jadi saya bilang ke mahasiswa, let's make something, ya. Kita buat sesuatu bukan cuma untuk kita lulus, tapi kalau misalnya ini bisa bergulir. Jadi saya bilang sama yang pertama membuat ini, setiap kali ada update dipasang di mana apa, saya kasih info ke mereka. Ini loh yang kalian buat sudah di sini. Ini loh yang kalian buat. Jadi mereka juga feel happy ya, feel amazed juga bahwa apa yang mereka buat itu bisa dimanfaatkan. Dan ini akan terus dengan inovasi-inovasi yang lainnya, masih ada. Kira-kira harusnya kami sudah buat Atembras, Pak Haris. Itu udah selesai di Februari kemarin, Maret. Rencananya tuh April itu kita launching, kita taruh di rumah ibadah. Jadi gini, ini modelnya adalah kita mengajak umat yang mampu untuk berpartisipasi membantu umat yang tidak mampu. Harapannya seperti itu. ATM beras ini jadi nanti yang mampu akan memberikan beras, lalu umat yang nggak mampu akan ambil setiap minggu berdasarkan jumlah anggota keluarga. Sayangnya Pak Haris, pandemi, mahasiswa nggak boleh ke kampus, dan sempat ada salah misconduct ya, sehingga alatnya juga jadinya yang harusnya udah udah jalan jadi nggak jalan. Kita perlu improve lagi gitu ya Bu ya. Tapi semangat itu masih ada dong Bu. Ada ya? Ada. Saya yakin. Saya menunggu pandeminya selesai. Gitu ya Bu ya. Iya. Saya pikir itu menjadi satu hal yang tidak tertunda gitu ya. Tapi memang perlu waktu untuk kita bisa improvement lagi ya. Saya yakin masih ada pembelajaran yang di situ ya Bu ya. Nah, bagaimana sih Bu mendorong terutama semangat mahasiswa ataupun siapapun yang terlibat dalam proyek-proyek ini gitu ya Bu ya. Jadi di awal itu saya ceritakan dulu, ini impact-nya akan seperti apa. Yang Anda buat itu bukan sesuatu hanya sesuatu yang setelah Anda lulus done. Tapi Anda buat sesuatu yang memberikan manfaat kepada society. Nah, ini juga lagi jalan Pak Haris. Mudah-mudahan Januari kalau BINUS sudah memperbolehkan beberapa mahasiswa yang skripsi itu hadir dan mahasiswa serta orang tua setuju. Kita sedang rancang interactive room for Down syndrome kids. Nah, Pak Haris pasti nanya nih nanti, ini kok Ibu bisa dapat ide-idenya dari mana? Ya, saya sharing aja. Saya ini orangnya seneng naik kendaraan umum, Pak Haris. Pencinta kendaraan umum. Jadi saya kalau ke BINUS tuh naik bus, naik mikrolet gitu kan. Kalau naik mobil tuh nebeng, nebeng gitu. Nah,
pada suatu ketika saya naik mikrolet, saya bertemu dengan ibu dan anak yang Down syndrome. Wah, anak ini terus bergerak, ya. Ibunya sampai kewalahan sendiri gitu kan. Terus saya tanya, ibu istirahatnya kapan? Oh, masih nggak malam bisa istirahat, Bu. Tidur aja kita masih lihat kadang-kadang 24 jam. Nah, terus waktu saya tugas di Spanyol itu, saya pernah diskusi dengan kolega di sana. Mungkin ada ruangan, ya mungkin nggak cuma buat anak Down syndrome, bisa untuk semua anak lah ya. Yang bisa berinteraksi dengan si anak sehingga si anak secure dan bisa bermain di ruangan itu mungkin 2-4 jam tanpa harus pengawasan. Pengawasannya bisa dengan CCTV. Jadi konsepnya adalah ketika anak melakukan sesuatu di ruangan itu akan berinteraksi dengan dia. Jadi itu bikin anak interest. Nah, ini sedang dalam proses, mudah-mudahan kalau Januari boleh ruangannya benar-benar kita build karena sudah hampir siap sih, kita udah tes banyak hal. Oke. Ya. Nah, kaitannya dengan apa yang Ibu lakukan gitu ya. Saya tadi sedikit Ibu juga sharing juga bahwa latar belakang Ibu sebelumnya adalah punya visi misi hidup untuk tadi bagaimana memberikan dampak buat orang banyak gitu ya. Seiring dengan perjalanan waktu ketemu dengan BINUS gitu ya. Terus sekarang juga BINUS menerapkan semangat fostering empowering gitu ya. Nah, bagaimana Ibu melihat itu? Apakah memang ya pada akhirnya kita akan kembali bagaimana kita ini hidup atau keilmuan kita ini ujungnya ya bisa memberikan dampak buat orang lain gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana Bu melihat Ibu sekarang terutama di BINUS yang menerapkan visi fostering empowering sendiri? Ini sudah sangat manis sekali Pak, karena Bina Nusantara, membina Nusantara. Kemudian Pak Rektor dan pimpinan semua mengeluarkan visi empowering, fostering and empowering di society. Ini sudah sangat cantik sekali. Apalagi saya believe banyak di antara kita punya banyak talenta, punya banyak keilmuan, tapi mungkin masih self interest. Ya hanya untuk kemajuan untuk suksesnya dia. Tapi saya rasa tidak ada sukses yang lebih besar daripada ketika kita bisa memberikan manfaat buat orang lain. Karena itu udah seturut dengan apa yang diajarkan oleh orang tua kita, oleh belief kita, agama kita gitu kan, atau etika yang kita pelajari. Itu yang suksesnya sebenarnya yang saya bilang, bahwa ketika kita bisa memberikan kontribusi, apalagi kontribusinya itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi nggak harus material, nggak harus material ya Pak Haris. Kalau mau membantu ide, jalan keluar, solusi, diskusi pun dengan teman, kolega yang datang, Bu saya punya penelitian yang ini, saya mau seperti ini. It's something that is your giving. Dan saya bilang kita sharing. Kenapa? Kita boleh bagi resep kopi yang sama Pak Haris, tapi dengan resep yang sama Pak Haris yang buat dengan saya yang buat rasanya bisa beda. Betul. Padahal resepnya sama. Jadi jangan takut berbagi. Apapun yang kita miliki bagi saja. Toh tidak akan ada yang bisa sama gitu kan, karena setiap orang unik. Itu Pak Haris. Dan saya bersyukur di BINUS ini BINUS ini buat saya adalah inovasi. Sejak awal saya di BINUS, saya melihat bagaimana Ibu dengan Pak Yoslu Hukai, kita mau ISO. Emangnya pabrik di-ISO-kan gitu kan? But they see something beyond that. Dan itu kita rasakan saat ini. Bahkan dulu juga kita sudah rasakan. Itu yang saya suka dari BINUS. Inovasi di awal yang mungkin orang tidak terbesit terpikirkan. Jadi BINUS ini adalah lahan inovasi. Aduh, ini kalau nggak inget waktu ya Bu ya. Banyak hal yang sebenarnya saya harus gali dan semangat Ibu. Itu dan baru sisi empowering dan fostering tuh betul, Pak. Bu. Ya kan? Dan saya Bu, selama kita diskusi di sini, bulu saya merinding Bu. Karena saya melihat tatapan Ibu yang sangat ikhlas dan juga punya semangat Bu, bisa memberikan dampak buat orang lain Bu. Itu penting Bu. Saya banyak pelajaran tentang Ibu. Terakhir Bu, ada moto hidup yang mungkin Ibu bisa sharing kepada kita semua sebagai pendengar dan juga siapapun yang akan melihat video ini. Jalan hidup kita itu mungkin tidak sesuai dengan rencana kita. Tetapi kita harus percaya itu sesuai dengan rencana Tuhan.
Itu Pak. Tuhan itu baik ya Bu. Luar biasa. Luar biasa. Oke, luar biasa Bu cerita di Binus Podcast kali ini, cerita Binusian bersama Dr. Rinda Hedwig. Banyak hal yang mungkin kami mendapatkan inspirasi dari Ibu. Bukan hanya keilmuan tapi pelajaran hidup yang mungkin semangat Ibu bisa memberikan inspirasi buat orang lain Bu. Iya, terima kasih sekali lagi. Baik, di Binus Podcast kali ini saya ucapkan terima kasih Ibu. Terima kasih atas waktunya hari ini. Sama-sama Pak. Saya pengen yang part 2 Bu ceritanya Bu ya. Jangan ragu-ragu ya Bu ya. Mohon izin untuk bisa undang lagi ya Bu ya. Baik, oke, kalau dengan begitu kita akhiri Binus Podcast kali ini dengan cerita Binus bersama Dr. Rinda Hedwig. Dan kita akan coba akhiri dan kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi di topik-topik berikutnya. Dan hari ini kita akan berikan spesial buat Dr. Rinda Hedwig yang telah berkenan untuk ngobrol bersama Binus Podcast itu sendiri. Oke? Baik, ini dia Bu ucapan terima kasihnya kami. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih banyak Pak Haris juga teman-teman. Semoga ini bisa memberi inspirasi buat semua, terutama Binusian. Yes, thank you. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Binus Podcast berikutnya. Salam.